Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Yakin saja mudah-mudahan ini ilmu saya masuk ini di para pemula, karena ini didaksinya ini dari awal, bukan main ganti ini, artinya seperti itu. Kemudian semoga sehat selalu dan rezekinya lancar selalu. Saya pegang data ini, keluaran dari kompresor ini, press, filter, keluaran dari kondensor, kemudian kapiler ini. Tentu saya ada maksud ini. Kenapa seperti ini saya gambarin kepada Anda? Ini tentu Anda supaya tahu habis ini tentang kulkas dan supaya detail, apalagi para pemula. Saya datang suruh ngecek kulkas misalkan, begitu datang saya colokin kompresornya ini hidup. Kompresor hidup ini nggak tahu kena tusuk, nggak tahu bocor di mana, yang penting ini hidup tapi tidak dinginin. Langkah yang saya akan lakukan pertama kali ini sebenarnya sudah saya unggah berpuluh-puluh konten ini tentang pemotongan pertama. Pemotongan pertama, kalau saya datang sudah pasti cek kompresor hidup, nggak tahu penyakitnya apa, tapi tidak dingin. Saya cabut kompresor, kemudian saya potong 2 cm dari filter, kemudian ini yang naik ke atas keva. Berapa data yang disimpulkan dengan akurat lewat pemotongan ini tentu banyak. Satu, saya potong ini, keluar freon sedikit atau tidak, bau oli atau tidak, ini sudah ketahuan dari pemotongan pertama. Oke, ini sudah ketahuan dari datang dan pemotongan pertama ini. Kulkas ini potong depan kap filter 2 cm, ini sudah pastinya akan tahu sebabnya. Misalkan ini bau oli, netes air atau oli, bahkan freon masih banyak atau sedikit, ini sudah ketahuan. Kemudian ini yang naik ke isep ini, pipa kapiler ini saya gambarin. Setelah ini saya potong dan ini bolong 2 cm ini, keluar freon, tentu yang naik pun saya bolongin. Yang naik ini ke evap ini saya bolongin juga ini, kapiler ini supaya bolong. Saya tidak pegang yang lain kecuali ini, saya bolongin semua ini. Kemudian tentu ada langkah, saya hidupin kompresor, kemudian angin ini akan keluar dari potongan 2 cm ini, dan kalau ini bolong, kalau kapiler yang naik ke evap ini bolong, mau dikorek, mau pakai metil dengan tutup, ini akan menghisap. Berarti 2 kunci ini lebih, bahkan 3 ini sudah ketemu ini kulkas ini. Satu, misalkan ini narik korek, ini berarti ngisep kalau kompresor dihidupin. Ini dikorek, ini ngisep. Kemudian dikasih metil, satu tutup, ini nyedot. Satu ini, si kapiler ini sudah pasti bolong. Jadi motong ini pun sudah ketahuan berbagai macam keputusan yang akan saya ambil. Nyedot berarti bolong, ini keluar. Oke, jadi ini sudah bisa dibaca. Hanya motong 2 pipa ini, kulkas baru datang pun sudah kebaca.
Saya coba misalkan mampet, saya bolongin 2 cm dan ini bolongin lagi kapilernya. Kalau ini mampet, kalau ini tidak narik ini, tapi ini keluar terus, ini ada 2 kemungkinan. Satu, ini mampet, dikorek tidak mau narik atau metil. Kalau ini keluar terus berarti ada pipa isap, jalur isap yang bocor. Ini kan berarti sudah ketemu semua, hanya motong ini langsung ketemu semua ini penyebab dan penyakit. Misalkan ini memang buntu kapiler, ini dikorek tidak mau ngisap, kemudian ini semakin habis, ini dorongan anginnya semakin habis, berarti ini memang benar-benar rapat. Oke, jadi motong 1 titik ini sudah bisa menentukan ini penyakit. 1, mampet apa tidak kapiler dengan korek. Kemudian ini bau oli atau freon tinggal sedikit atau masih banyak, ini sudah ketahuan ini. Kalau kompresor ini saya colokin. Kalau melangkah lagi, kalau sudah ketemu ini ngisep bolong, pakai metil atau korek, kemudian ini dorong freon tinggal sedikit atau bau oli atau air, Anda melangkah ini. Kalau isep pengisian, ini sepengisian di kompresor misalkan ini, Anda potong, kemudian Anda hidupin atau posisi tadi lagi hidup, ini keluarnya banter, atau dipotong di filter ini tekanannya bagus, ini berarti kompresor masih bisa pakai dan bisa lanjut. Berarti kan ini mudah. Saya ulangi lagi, pertama datang kompresor ini hidup tapi tidak dingin. Saya tidak tahu nih kenapa, saya cabut ini kompresor, saya cabut nih colokan kulkas, kemudian Anda potong ini nih, sisain 2 cm dan ini kapiler yang naik evap. Setelah ini dipotong, kalau memang masih banyak freonnya ini keluar sampai putih, kalau tidak ini biasanya sampai bau oli. Yang jelas tinggal sedikit atau banyak, ini ketahuan ini dari depan filter ini kapiler 2 cm. Kemudian Anda ini sudah pasti bolong nih, Anda bolongin lagi nih yang naik ke atas ini, yang ke evap. Kalau posisi hidup, ini keluar angin dari kapiler, press, filter, ini tentu ngehisap ini, narik ke evap, ke isep ini, atau dengan metil. Berarti si kapiler ini bolong guys. Oke. Kemudian ini sudah pasti ketemu penyakitnya ini, kapiler ini bolong. Kalau lebih akurat lagi, kalau sudah bolong, Anda tutup dengan tang, jepitin, rapetin, memastikan ada kebocoran di sap atau tidak. Mesin hidup, Anda hidupin terus, Anda korek ini. Ini kalau keluarannya ini semakin habis, berarti ini tidak ada kebocoran di isap. Kalau ditutup di sini tadinya ngehisap, kemudian Anda tutup dengan tang, berarti ini semakin habis, berarti tidak ada kebocoran di sep guys. Langkah lagi ini menentukan kompresornya bagus atau tidak. Anda potong ini pengisian di kompresor, ini gambarin kompresor. Posisi masih hidup tidak masalah, memang pas Anda potong. Kalau keluarnya di sini makin banter, ini press sudah pasti bagus, apalagi dipotong di sini ditekan, ini pressnya bagus. Atau 20 cm ini memastikan lagi dari kompresor.
keluar oli atau tidak, kemudian banter atau tidak, ini sudah pasti ketahuan. Hanya potong satu pipa ini kapiler, Anda bisa tahu penyakitnya semua ini. Penyebab apa? Kulkas ini tidak dingin guys, malam guys, sore guys.